Dia tidak dapat memastikan suara apa adanya, namun diketahui suara-suara itu datang dari dalam gua putih, dari balik pintu atau dinding batu merah yang menjadi penutup gua. Satu-satunya jawaban pertanyaan yang ada dalam diriku terdapat di balik batu merah itu. Bagaimana aku bisa menerobos masuk ke dalam gua? Sambil berpikir, Putih Andini berenang mendekati gua putih. Sesekali, dia berpaling ke belakang, memandang ke arah kursi batu dilegukan dasar telaga berbentuk lingkaran. Sementara itu, di dalam gua sesaat setelah Putih Andini menerobos lewat celah batu, terjadi percakapan antara naga kuning dengan suara tanpa sosok. Naga kuning, sebentar lagi, tempat ini kau akan melihat, kemunculan orang yang kukatakan kemarin. Buka matamu lebar. Dari tempat duduknya bersila, naga kuning memandang tak berkedip ke arah pintu goa yang terbuat dari dinding batu berwarna merah. Secara aneh, dari tempat ini si bocah sanggup melihat ke dalam telaga menembus dinding goa batu. Kepalanya bergerak sedikit ketika apa yang dikatakan orang tadi menjadi kenyataan. Apa yang kau lihat? Ada seseorang berpakaian merah menerobos masuk melewati celah dinding batu. Jawab naga kuning. Kau lihat laki atau perempuan, Kiai. Tapi perempuan, Kiai, sudah lama tidak bisa membedakan laki dengan perempuan. Suara tanpa serupa menegur. Melihat kepala, rambut dan potongan tubuhnya, orang itu jelas perempuan. Tapi mengapa dia berkumis? Suara Lagi-lagi kau berlaku tolong. Apa kau lupa? Pada ujar-ujar yang orang cerdik tidak akan tertipu oleh pandangan mata. Karena sesungguhnya ada di balik semua. Naga kuning terdiam mendengar kata-kata itu. Matanya kembali memandang tak berkedip ke depan. Maafkan saya yang kurang teliti, Kiai. Orang yang datang itu ternyata seorang gadis yang menyamar sebagai seorang pemuda. Apa kau mengenal atau pernah melihat? Saya kira tidak, Kiai. Menurut penglihatan Kiai, apakah dia orang yang kita tunggu? Belum. Dia memang orang yang kita tunggu. Walau datangnya lebih cepat dari dugaan semua. Ini tidak lain gara-gara kelakuan pengawasan tempat pengawasan ini. Dia lahat ini keluyuran. Maafkan atas semua tindakan saya itu, Kiai. Kata naga kuning pula. Kalau dia memang yang kita tunggu, apakah dia juga berjodoh dengan senjata sakti mandraguna itu? Keluyuran jodoh atau tidak, ada kalanya satu takdir yang datang dari atas. Kadang manusia membuat menjadi padahal yang kuasa tidak bisa ditipu. Apa yang dicari gadis tidak akan pernah didapat kalau usahanya tidak mampu kunci yang masuk ke dalamnya. Hati kecil saya ingin menolongnya, Kiai, tapi terserah Kiai. Terdengar suara tawa membahana orang yang dipanggil Kiai itu. Aku menduga jalan pikiran merasuk oleh apa yang kau lihat. Kau tertarik pada gadis cantik, lalu berniat ingin menemukannya. Begitu. Kecantikan adalah bunga hidup ciptaan Gusti Allah, Kiai. Tinggal terserah kita anak manusia bagaimana melihat dan menilainya. Saya tahu siapa diri saya. Sama sekali tidak terkandung niat menolong karena tergoda pandangan alias nafsu. Saya hanya mengkhawatirkan malapetaka besar akan tambah memporak-porandakan dunia persilatan. Rasanya sudah cukup jumlah para tokoh golongan putih yang menemui ajal karena sandiwara busuk yang dimainkan oleh manusia-manusia keji dan kaki tangannya. Lalu apa yang hendak kau lakukan, naga kuning? Hendak memberitahu kunci rahasia jalan. Tanpa izin Kiai, saya tidak berani melakukan hal itu, Kiai. Aku tidak akan memberimu biar gadis itu mencari jalan sendiri. Aku tahu seseorang hingga dia mampu bertahan lama di dalam bahaya. Itu sudah menjadi rezeki besar baginya. Tetapi jika hidup seseorang selalu berdasarkan pertolongan budi baik orang lain, apa jadinya dunia persilatan? Harap kau bisa memahami. Saya mengerti dan memahami, Kiai. Jawab naga kuning. Putih Andini berlaku cerdik. Dia berenang mendekati pintu gua putih dari arah samping. Dengan demikian, dia terhindar dari hawa aneh yang memancarkan sinar merah serta gelombang angin yang mendatang menyambar dari pintu batu. Semakin dekat ke pintu gua, semakin keras terasa suara detakan-detakan dari balik pintu batu. Sesekali, terdengar pula suara mendesis menggedikan. Sekali melihat saja, gadis ini bisa menduga bahwa batu merah yang menutupi mulut gua beratnya ratusan, bahkan mungkin ribuan kati.
Bagaimanapun hebatnya kekuatan dan kesaktian seseorang, tidak mungkin akan mampu mendorong pintu batu itu. Pasti ada peralatan rahasia untuk membuka pintu gua ini, pikir Putih Andini. Dia memandang berkeliling, memperhatikan dengan teliti, mulai dari dasar telaga, di depan pintu, 2 buah tiang putih, dinding sekitar mulut gua. Pintu batu itu sendiri bahkan sampai ke bara menyala di 2 pedupaan yang mengumpulkan asap berbau kemenyan. Gadis ini tidak menemukan apa-apa. Aneh, Katanya dalam hati. Dia mendekati tiang putih terdekat. ada bara menyala, ada asap mengepul. Tapi apakah bara menyala ini api beneran? Putih Andini ulurkan tangannya dekat-dekat di atas bara menyala dalam pedupaan. Dia terpekik. Waktu mulutnya terbuka, air telaga langsung masuk membuat hidungnya terasa pedas dan tenggorokannya panas. Dia segera menekap mulutnya dengan tangan kiri dan pandangi jari-jari tangannya yang kelihatan memerah. Ternyata bara menyala dalam pedupaan itu api beneran dan panasnya bukan main. Bagaimana mungkin bara bisa menyalakan api di dalam air? Membatin Sanggara. Setelah memeriksa berulang kali dan tetap saja dia tidak menemukan sesuatu petunjuk jalan masuk ke dalam gua, cucu Sabainan Ranca ini memutuskan untuk menghantam pintu batu dengan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam. Maka dia berenang menjauhi pintu dan tetap menghindar dari jalur hawa serta gelombang aneh. Dari jarak 3 tombak, setelah mengarahkan tenaga dalamnya ke tangan kanan, Putih Andini menghantam. Air telaga bersibak membentuk jalur seperti terowongan. Begitu pukulan yang dilepaskan, Putih Andini melesat ke depan. Pada saat pukulan sakti itu mendarat di permukaan batu merah yang bertuliskan Liang Akhirat, air laut bergulung dahsyat, muncrat laksana pijaran bunga api raksasa. Dinding batu jangankan hancur, bergeming sedikit pun tidak. Dari balik dinding batu itu terdengar 2 desisan panjang disusul suara detak-detak yang menyentak sampai ke telinga ke dasar telaga. Pukulan yang dilepaskan Putih Andini membalik dalam satu bentuk gelombang besar, membuntal bergulung menyapu ke arah si gadis. Di luar sadar, Putih Andini membuka mulut berteriak keras, tapi tiada suara yang keluar. Malah air telaga bergemuruh masuk ke dalam mulutnya. Selagi dia menggap-menggap, gelombang besar tadi melanda tubuhnya. Putih Andini terlempar sampai 12 tombak. Tubuhnya laksana hancur, tulang-tulangnya seolah tanggal. Dalam keadaan seperti lumpuh sesaat, tubuhnya terapung di dalam air, lalu perlahan-lahan melayang turun ke dasar laut. Jatuhnya dalam lingkaran cekung berbentuk piring, sekitar 2 langkah dari kursi kecil yang terbuat dari batu. Apa yang terjadi dengan diriku? Sudah mati atau setengah mati? Putih Andini berusaha bangkit, tubuhnya seolah tidak mempunyai bobot dan terapung tak menentu. Sementara itu, di sekitar telaga tampak membentuk gelombang riak besar berlapis-lapis. Jangan-jangan Tua Gila menipuku. Dia hanya menceritakan bahwa ada pedang sakti yang terpendam di dasar telaga ini, tapi dia sama sekali tidak mengatakan segala bahaya yang ada pada tempat ini. Putih Andini memandang ke arah kursi kecil terbuat dari batu 2 langkah di sampingnya. Gelombang air membuat tubuhnya ikut bergerak tak menentu. Agar dirinya tidak terseret kian kemari, Putih Andini ulurkan tangan berpegangan pada salah satu kaki kursi batu. Gadis ini tersentak kaget ketika merasakan kursi batu itu ternyata mengeluarkan hawa hangat. Hawa aneh ini menjalar di sekujur tangannya, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, rasa sakit di seluruh badannya serta merta lenyap. Kursi ajaib, kata Putih Andini dalam hati. Kini dia pergunakan 2 tangan sekaligus memegang kursi batu itu. Semakin keras dia memegang, semakin banyak hawa aneh masuk ke dalam dan bertambah kuat rasa tubuhnya. Di balik dinding batu penutup gua, naga kecil menatap keluar gua tanpa berkedip, membuka mulut. Kiai, agaknya kita akan segera kebobolan kalau gadis itu sampai... Orang yang diajak berbicara memotong ucapan Sianang. Kau tahu bisnis kau dapat meneruskan ucapan dia. Gadis yang duduk di atas kursi batu ada sebagian tubuhnya luar sebagian kursi kecil di atas kursi kecil dia telah menemukan kunci rahasia masing-masing. Yang saya heran Kiai, kata naga kuning pula, kesaktian apa yang dimiliki gadis itu hingga dia mampu berada dalam air begitu lama? Kiai akan segera mengetahui kita ke tempat ini. Kita harus dapat membongkar rahasia siapa dirinya dan siapa yang berada di belakangnya. Bukan mustahil dia disuruh dan diberi petunjuk oleh Sinto Weni alias Sinto Kencang. Di dasar telaga, tiba-tiba Putih Andini kursi batu yang duduknya bergetar keras. Dia cepat pegang lengan kursi agar tidak terpelanting. Lalu ada suara berdesing yang hebat sekali. Di lain saat, kursi itu berputar kencang. Di atasnya, si gadis ikut berputar laksana gasing. Lalu, ada satu tekanan keras menghantam tubuh Putih Andini yang membuat gadis ini melesat ke atas laksana dilontarkan oleh satu kekuatan dahsyat. Cucu Sabainan Ranca itu seolah kaku tegang, tak bisa berbuat suatu apa. Hendak menjerit pun tidak bisa. Tubuhnya melesat ke kepala lebih dahulu ke arah dinding batu merah yang menutupi mulut gua. Matanya membeliak. Sebentar lagi kepalanya pasti hancur, luruh bertabrakan dengan dinding batu itu. Namun, sesaat lagi kepala Putih Andini akan menghantam dinding batu itu yang bertuliskan Liang Akhirat. Tiba-tiba, dinding batu itu bergerak ke samping. Satu celah sempit terbuka. Justru lewat celah inilah kepala dan sosok Putih Andini melesat lewat, dan di lain saat
Putih Andini jatuh terpelentang di atas sebuah batu keras yang terbuat dari batu pualam berwarna kelabu. Keadaan di sekitarnya begitu redup, nyaris gelap hingga dia tak bisa melihat dengan jelas. Hidungnya mencium bau harum yang aneh. Si gadis kedip-kedipkan sepasang matanya beberapa kali, lalu memandang berkeliling. Begitu penglihatannya mulai jelas dan dia bisa melihat keadaan di sekitarnya, pucatlah paras gadis ini dan dilanda kengerian. Ternyata saat itu dia terlentang hanya 3 langkah di hadapan sebuah kuburan besar terbuat dari batu putih berkilat. Ada satu batu nisan besar di kepala makam, namun nisan ini polos, tidak ada tulisan apa-apa. Di mana aku berada? Tak ada air di sini. Makam siapa ini? Tanya Putih Andini dalam hati dengan dada berdebar. Perlahan-lahan dan juga dengan sikap hati-hati, gadis ini mencoba bangkit. Baru saja dia mampu duduk, kembali Putih Andini tersentak kaget. Ternyata hanya 2 langkah di samping kirinya terdapat sebuah lubang besar. Di salah satu sisi lubang menjulang sebuah dinding batu hitam berbentuk setengah lingkaran. Pada dinding ini ada tulisan berbunyi Liang Lahat. Lalu di bawah tulisan Liang Lahat ini ada serangkaian tulisan. Belum sempat Putih Andini membaca apa yang tertulis di situ, di atas sana pada puncak dinding batu hitam dia melihat anak kecil berpakaian hitam duduk di atas sebuah kursi kecil dari batu yang sama bentuknya dengan kursi di cegukan dasar telaga. Anak ini memandang ke arahnya, mulutnya ditekuk seolah mengejek. Aku mencari, ternyata anak itu ada di tempat ini. Apa dia tinggal di sini? Siapa sebenarnya anak itu? Untuk berapa lamanya Putih Andini dipandangi anak di puncak batu. Karena si anak tidak bergerak dan melakukan sesuatu, maka Putih Andini kembali arahkan pandangannya ke dinding batu yang berbentuk setengah lingkaran, dan dia membaca tulisan apa yang ada di dinding batu itu yang ternyata berujar-ujar. Liang Lahat, sesungguhnya insan hidup terbuat dari tanah. Hidupnya terbatas pada tanah, dari tanah ke tanah. Namun mengapa manusia menjadi lupa bersikap sombong, membusung dada, bersikap angkuh, besar kepala? Insan hidup tak ada arti di hadapan sang penguasa. Tapi mengapa insan berani menantang sang pencipta berani tapi putih, lembut tapi jantan, perkasa tapi jujur? Bukankah itu lebih baik daripada berani tapi hitam, lembut tapi culas, perkara tapi serakah? Liang Lahat, di sini tersimpan saksi bisu dari keserakahan, saksi buta dari keculasan, saksi tuli dari ketidakjujuran. Bisakah kekuatan insan memecah kebisuan, melayangkan kebutaan hati, mendengar desah ketidakadilan? Bisakah tongkat si buta mengetuk, membuka pintu kebenaran yang kuasa? Dan sang pencipta adalah tempat bertanya, tempat meminta. Adakah manusia bertanya dengan segala kebersihan hati? Adakah insan meminta dengan kejujuran jiwa? Liang Lahat, di sini kau berada. Di sini pula mulai dan berakhirnya satu rahasia. Putih Andini merasa sesak membaca ujar-ujar yang begitu panjang. Dia melirik ke atas. Anak kecil berpakaian hitam berambut lurus tegak itu masih duduk di atas batu, tak bergerak, tak melakukan apa-apa, kecuali terus memandang ke arahnya tanpa berkedip. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bertanya pada anak itu, kata Putih Andini. Lalu dia bergerak hendak bangkit berdiri. Namun mendadak ada suara berengaum, mula-mula perlahan, makin lama makin besar. Lantai batu pualang di mana beradanya tempat itu bergetar keras. Memandang ke depan, terbelalak Putih Andini. Bagian atas kuburan besar yang terbuat dari batu putih bergeser ke samping kanan. Sebuah lubang besar berukuran 5 kaki dan panjang 12 kaki menganga di hadapan Putih Andini. Si gadis tak dapat melihat apa ada mayat atau benda lain di dalam lubang karena pemandangan tertutup oleh semacam kabut tipis berwarna putih yang menebar hawa sejuk sekali. Semua keanehan ini semakin membuat merinding tengkuk Putih Andini, membuat wajah yang cantik memucat, sedang jantungnya berdetak keras. Jangan-jangan Liang Lahat ini disediakan untuk diriku, pikir Putih Andini. Aku harus mencari jalan keluar jika bahaya maut benar-benar mengancamku. Si gadis memandang berkeliling. Pintu batu merah dari mana dia tadi melesat masuk berada dalam keadaan tertutup rapat. Dinding hitam menjulang seolah tidak ada batas mengelilingi tempat itu. Sementara itu, suara mendesis dan detakan-detakan aneh semakin keras menggetarkan lantai batu pualam di mana dia terduduk. Cucu Sabainan Ranca ini mendongak ke atas dinding batu setengah lingkaran. Anak kecil berkening benjut berbaju hitam itu, dia satu-satunya tempat aku bertanya. Berpikir begitu, si gadis segera berteriak memanggil, "Hai!" Namun, baru saja seruan itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba dari dalam lubang besar di samping kirinya terdengar suara mendesis sangat keras disusul suara menggemuruh. Tempat itu laksana diguncang gempa. Putih Andini terbanting kian kemari. Ketika goncangan lenyap dari dalam lubang batu memancar 2 larik sinar kuning. Sesaat kemudian melesat keluar 2 buah makhluk panjang yang membuat Putih Andini tersurut menjauhkan diri dari lubang serta mata membelalak, mulut terbuka tapi tak kuasa untuk keluarkan jeritan.
Dua makhluk itu adalah dua ular luar biasa besar dan panjangnya, berwarna kuning emas, memiliki sepasang mata merah menyorot. Binatang yang satu jantan, yang satu betina ini memiliki lidah panjang terbelah yang selalu terjulur dan bergerak-gerak kian kemari. Gigi dan taring-taring mencuat di mulutnya yang terbuka membuat dua binatang ini tambah mengerikan. Pada bagian belakang kepalanya ada sebuah tanduk berwarna hijau, lalu di bagian depan kepala ada mahkota putih bertaburan batu-batu permata memancarkan cahaya berkilauan. Dada dua binatang ini tampak bergerak-gerak. Setiap gerakan disertai suara detakan keras yang menggetarkan lantai. Suara detakan ini ternyata adalah suara dentuman keras luar biasa jantung dua ekor ular besar itu. Ular sesungguhan atau binatang kejadian? Pikir Putih Andini dalam takut yang luar biasa. Apa ini yang disebut orang naga? Dua ular naga yang keluar dari liang lahat mendesis keras. Putih Andini dikeringitkan kening dan usap wajahnya yang ketampiasan cairan yang keluar dari mulut sepasang naga kuning. Di atasnya, kedua binatang itu menggeliat-geliat beberapa kali, lalu tiba-tiba menukikkan kepala seolah hendak menerkam dan menelan bulat-bulat gadis itu. Kali ini Putih Andini tak dapat lagi menahan ceritanya. Tapi sesaat kemudian, dua ekor naga menarik tubuh masing-masing naik ke atas, menggeliat lagi beberapa kali, lalu memperlihatkan tubuh di sepanjang dinding berbentuk lingkaran di atas, di mana bocah berpakaian hitam duduk tak bergerak, terang-terang saja. Putih Andini merasakan nyawanya seolah melayang terbang. Wajahnya sepucat kain kafan dan dadanya menggemuruh turun naik. Kakek tua gila, kalau begini jadinya menyesal aku menuruti perintahmu, kata Putih Andini dalam hati, menyesali kebodohan sendiri dan mengumpati kakeknya si tua gila. Belum berada rasa takutnya, tiba-tiba Putih Andini dikejutkan oleh getaran-getaran keras yang kembali melanda tempat itu. Tidak itu saja, dari dalam lubang makam melesat keluar kilatan-kilatan panjang disertai suara menggelegar dahsyat. Petir, bagaimana mungkin ada petir menyambar keluar dari makam itu? Kejut Putih Andini seraya menutup kedua telinganya. Dia beringsut makin jauh, takut terkena sambaran petir. Dia tak bisa bergerak lebih jauh ketika punggungnya tertahan oleh dinding hitam di belakangnya. Sekali lagi, tempat itu bergoncang keras. Sekali lagi, kilat menyambar di dalam makam batu. Lalu, satu sosok manusia perlahan-lahan tersembul dari lubang yang dipenuhi dengan kabut putih. Ya Tuhan, makhluk apa yang lagi ini? Hantu atau manusia? Ujar Putih Andini. Sekujur tubuhnya bergetar. Saat itu dari dalam lubang makam batu muncul sesosok seorang tua mengenakan selempang kain putih. Kabut putih membuat wajahnya agak tersamar. Selain itu, rambutnya yang putih panjang, alis kumis serta janggutnya yang putih menjulai panjang ikut menyembunyikan mukanya. Orang tua ini tegak berdiri di atas lubang makam seolah-olah melayang di awan. Sepasang matanya memandang dingin dan tajam ke arah Putih Andini, membuat gadis ini merasa seperti ditembus oleh dua sinar gaib. Anak manusia, kau datang ke liang lahat melalui liang akhirat tanpa seperinci. Ada beberapa pertanyaan yang harus kau jawab. Tidak boleh ada kedustaan di tempat jika jawabanmu tidak masuk akal, bisa aku terima, tidak bisa aku terima bagimu. Maka hanya ada satu keputusan yang tidak bisa diganggu, keputusan yang disebut keputusan yang hanya dengan satu kata. Walau orang tua aneh itu memiliki suara halus lembut, namun apa yang diucapkannya membuat Putih Andini semakin kecut dan tambah pucat wajahnya. Orang tua, kakek. Putih Andini bingung sendiri, harus memanggil apa terhadap orang tua aneh itu. Sebelum saya memberitahu siapa diri saya, bolehkah saya mengetahui lebih dahulu siapa kau ini adanya dan di mana sebenarnya saat ini saya berada? Untuk pertama kalinya, Andini mengeluarkan suara. Dia seperti asing mendengar suaranya sendiri. Berjalan punya tujuan, punya maksud. Kau pandai membaca, kau melihat semua yang dengan nyata. Kau masih hendak bertanya. Banyak orang hibah pada manusia sangat menyedihkan. Jika melihat seseorang sengaja memperbodoh dirinya sendiri. Ada kalanya Tuhan memperkenalkan diri pada seorang tamu. Bukankah tamu yang seharusnya mengucapkan siapa dirinya? Pada tuan rumah. Katakan apa maksud tujuan hidup di dunia. Ada jalur aturan. Jangan diputar balik. Ini bisa membuat manusia dalam sesat. Jalan yang Merahlah paras Putih Andini mendengar kata-kata orang tua itu. Dia merasa seperti ditampar kiri kanan. Untuk beberapa lamanya, gadis ini hanya bisa terduduk diam. Maafkan saya orang tua, kata Putih Andini akhirnya dengan suara agak tersendak. Nama saya Putih Andini. Kedatangan saya ke tempat ini adalah sesuai dengan petunjuk dan perintah kakek saya. Merahlah paras. Apakah kakekmu itu punya asal usul nama, punya gelar? Tanya orang tua di atas makam. Dia berasal dari Pulau Andalas. Namanya Sukatandika. Gelarnya Tua Gila. Mungkin dia punya gelar-gelar lain yang saya tidak ingat.
Paras orang tua berselempang kain putih itu sekilas tampak berubah. Mulutnya berkomat kamit. Setelah terdiam beberapa lamanya, baru dia berkata, Orang yang kau sebut sebagai kakek itu, apakah dia kakek yang ada pada kalian denganmu? Dia kakek kandung saya cucu kandungnya. Jawab Putih Andini. Si orang tua menunjuk ke atas dinding berbentuk setengah lingkaran. Kau kenal dengan anak yang duduk di atas sana? Putih Andini segera menggeleng. Anak yang duduk di atas naga kuning. Kau mengenal gadis ini? Bocah di atas kursi batu di atas puncak dinding tinggi tidak segera menjawab, baik dengan isyarat maupun ucapan. Sepasang matanya memandang tak berkedip ke arah Putih Andini yang terduduk di lantai, mengarah ke pinggul dan pangkal paha si gadis yang tersingkap putih karena pakaiannya bagian itu robek besar akibat tersangkut sewaktu memaksa meloloskan diri lewat celah batu. Sepasang mata orang tua memancarkan sinar aneh, lalu suaranya berubah keras ketika dia mengetahui apa yang tengah diperhatikan anak itu. Naga kuning adalah pelakar segala kejahatan dan kejahatan yang telah kuperhatikan. Kau tidak menjawab. Di lantai batu pualam Putih Andini seolah baru sadar akan keadaan dirinya. Cepat-cepat dia merapikan pakaiannya yang robek agar auratnya tertutup. Bocah di atas dinding batu tersentak kaget dan senyum-senyum malu. Naga kuning bertingkat tidak karuan, bertingkat siapa yang menyuruhmu tertawa? Maafkan saya, Kiai. Saya tidak kenal dengan gadis itu. Jawab naga kuning lalu mengusap wajahnya beberapa kali. Si orang tua memandang ke arah Putih Andini kembali lalu berkata, Siapa yang menyuruhmu tertawa? Pakaianmu walaupun basah, kau adalah seorang perempuan. Kau adalah seorang perempuan yang panjang ikut membuktikan. Apakah kau mengenakan kubis palsu? Kedustaan apa yang ada di Saya tidak ada kedustaan apa-apa. Saya menyamar hanya untuk menghindarkan bahaya yang tidak diinginkan. Dunia persilatan akhir-akhir ini dilanda kemelut. Pembunuhan dan kematian muncul secara aneh. Cepat tidak terduga, semudah orang membalikkan tangan. Apakah kau musuh? Tidak, dan saya tidak pernah ingin punya musuh. Tapi tidak semua orang berpikiran seperti saya. Jawab Putih Andini pula. Habis berkata begitu, Putih Andini tanggalkan kumis palsu yang melekat di atas bibirnya. Begitu kumis palsu tanggal, maka semakin jelas kecantikan aslinya sebagai seorang gadis. Di atas dinding setengah lingkaran, naga kuning kembali terpesona. Ini jelas terlihat pada pandangan matanya. Tapi ketika dilihatnya orang tua yang dipanggilnya dengan sebutan Kiai memutar kepala dan memandang melotot ke arahnya, anak ini cepat-cepat tundukkan kepala, usap wajahnya beberapa kali. Putih Andini, tidak semua orang sanggup berenang lama di dalam air, apalagi di dalam telaga yang seperti telaga gajah mengukur air. Hawa dasar agatan bisa memecahkan jantung. Tapi kau memiliki kemampuan untuk bertahan. Akhirnya masuk ke tempat ini. Apakah kakekmu yang memberi nama tua gila ini semacam ilmu padamu? Kau bisa berenang dan kau bisa hebat dan telah kau sehebat. Putih Andini tidak segera menjawab. Dua ekor naga yang melilit di atas dinding batu menggeliat dan keluarkan suara mendesis. Telah kau lakukan, mengapa kau tidak menjawab? Tua itu tanya. Bukan kakek saya yang memberikan ilmu itu. Jawab Putih Andini. Lalu siapa? Seorang nenek sakti. Apa dia tidak punya nama? Dia punya nama, tetapi saya tidak sempat menanyakan. Jawab Putih Andini. Dia tidak punya nama. Aneh kedengarannya. Seolah tidak berbudi. Seolah tidak orang memberi ilmu kepandaian. Namanya pun kau tidak nama. Putih Andini tidak segera menjawab. Seperti dia ketahui, ilmu kepandaian yang memungkinkan gadis itu sanggup berenang dan menyelam lama di dalam air diberikan oleh si Surya Lantik. Setelah ilmu itu masuk ke dalam tubuhnya, Putih Andini jatuh pisang sehingga dia tidak sempat lagi bertanya siapa adanya nenek itu. Yang diketahuinya adalah bahwa si nenek tengah mencari tua gila dan bermaksud hendak membunuh kakeknya itu. Baca episode Lembah Akhirat ada di channel ini. Anak manusia. Orang tua yang tegak melayang di atas makam kembali membuka mulut. Katamu tadi kedatanganmu ke sini tunjuk adalah perintah kakekmu yang bergelar tua gila. Petunjuk apa? Saya tidak bisa menceritakan. Kenapa? Tidak kenapa-napa, hanya tidak bisa saja. Jawab Putih Andini. Dua ekor naga besar mendesis keras dan membuka mulut lebar-lebar. Lidah bercabang menjulur ke bawah. Tiba-tiba binatang-binatang ini meluncurkan kepalanya ke bawah ke arah Putih Andini. Walau tak sampai menyentuh dirinya, namun Putih Andini laksana copot jantungnya karena takut dan terkejut. Anak manusia. Aku sudah berkata tadi. Dalam tempat ini tidak boleh ada kedustaan. Hal yang ditutup yang sangat dekat dengan diri. Dekatnya kedua makam. Dua ekor naga keluarkan suara mendesis, membuat Putih Andini menjadi kecut. Saya kemari mencari sesuatu.
Akhirnya si gadis berkata, Sesuatu apa? Sesuatu yang jelas. Bicara. Atas suruhan tua gila, saya kemari mencari sebilah pedang sakti bernama Pedang Naga Suci 212. Menerangkan Putih Andini. Berubahlah paras si orang tua mendengar keterangan Putih Andini itu. Di atas dinding berbentuk setengah lingkaran, naga kuning usap wajahnya berulang kali. Di bawahnya, 2 ekor naga yang melilit dinding batu keluarkan suara aneh seperti suara lolongan anjing di malam buta. Di saat bersamaan, di atas makam, di sekitar tegaknya si orang tua, berkiblat petir 2 kali berturut-turut. Suara menggemuruh keluar dari dalam lubang bernama liang lahat. Beberapa saat kemudian, setelah suasana reda, orang tua berselempang kayu putih bertanya, Mengapa tua gila menyuruh suci 212 itu? Apakah itu miliknya? Apakah itu milik saja menyuruhmu? Menurut penuturan kakek, senjata mustika itu sebenarnya memang bukan menjadi bagiannya, tapi seseorang telah menukarnya dengan satu senjata lain. Bahkan kemudian juga mengambil pedang itu lalu menyembunyikannya di dasar telaga. Gajah Mungkur. Dia enak saja. Kalau tua gila merasa pedang Naga Suci 212 adalah milik dia sendiri yang datang mencari. Saya tidak tahu alasannya. Setahu saya, dia tengah menghadapi urusan besar dalam limbah persilatan. Saya sendiri sebenarnya merasa tidak pantas mendapatkan senjata itu. Namun kakek memaksa saya, karena dia dan saya masih ada pertalian darah. Di samping itu, kalau senjata tersebut memang saya dapatkan, akan saya pergunakan untuk menolong seseorang. Karena kabarnya Pedang Naga Suci 212 memiliki keampuhan daya pengobatan luar biasa. orang tua di atas lubang makam untuk beberapa lamanya saling berpandangan dengan anak yang duduk di kursi batu di atas dinding tinggi setengah lingkaran. Lalu dia berpaling menatap Putih Andini dan bertanya, Bagaimana aku bisa mempercayai keterangan gila yang menyuruhmu datang ke Lama Putih Andini terdiam lalu memberikan jawaban. Saya memang tidak bisa membuktikan. Saya juga tidak bisa berkata lain. Saya hanya mengikuti ucapanmu tadi bahwa tidak boleh ada kedustaan di tempat ini. Parah si orang tua tampak kaku membesi mendengar ucapan Putih Andini itu. Seorang pemuda bernama Wiro Sableng bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Setahu saya dia pernah dianggap murid oleh tua gila. Semakin aneh jalan pikiran kita. Apa yang menimpa orang itu? Sehingga Naga Suci 212 yang sang Pendekar itu kehilangan ilmu kesaktian dan tenaga dalamnya karena melakukan sesuatu yang terlarang. Kalau memang begitu ceritanya, dia menerima musibah pendekar begitu. Seorang pendekar langgar tangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan dirinya. Namun sebagai seseorang yang pernah mengenalnya, saya sudah menganggapnya sebagai sahabat. Itu sebabnya saya mau menolong. Saya tidak tahu hanya karena perasaan bersahabat. Kau ingin menolong pendekar 212 bukan karena dorongan perasaan sayang, cinta sayang atau suka padanya. Paras Putih Andini menjadi merah mendengar ucapan si orang tua. Di atas kursi batu naga kuning tampak tersenyum-senyum. Seorang tua sendiri tetap dingin wajah dan sorotan sepasang matanya. Tiba-tiba dia menjentikan ibu jari dan jari tengahnya 2 kali berturut-turut. 2 ekor naga yang bergelung di dinding tinggi menggeliat dan keluarkan suara mendesis keras. Lalu keduanya meluncur turun sepanjang dinding batu tinggi masuk ke dalam liang lahat hingga akhirnya lenyap dari pemandangan. Sesaat setelah lenyapnya 2 binatang aneh mengerikan ini di dasar lubang terdengar suara menggemuruh. Begitu suara gemuruh lenyap, keadaan di tempat itu menjadi terang kembali. Putih Andini menarik nafas lega. Paling tidak 2 makhluk yang menyeramkan yang membuatnya kecut setengah mati tidak ada lagi di hadapannya. Namun kejutnya bukan alang kepalang ketika mendadak didengarnya orang tua di atas makam berseru, Paras Putih Andini, naga kuning anak manusia satu yang tidak pantas berada di tempat ini. Semua ceritanya bonus. Dia mengira bisa melemparkannya ke dalam liang lahat. Orang tua, seru Putih Andini tercekat. Kiai. Naga kuning keluarkan suara tertahan. Tubuhnya sampai tertegak di atas kursi yang didudukinya. Dia menatap melotot pada orang tua di bawah sana, balik memandang padanya dengan mata mendelik dengan wajah sedingin salju. Orang tua, kau tidak dengar perintahku. Kau mendengar perintahkan anak manusia ini yang lahat. Waktu bicara, paras si orang tua tampak bertambah garang. Kiai Gede Tapa Pamungkas, ujar naga kuning seolah ingin memastikan bahwa si orang tua tidak salah mengucap perintah. Berikan perintah, namun ucapannya segera dipotong. Jika kau tidak mau melemparkannya ke dalam liang, aku akan menembakkan kau ke dalam liang. Berubahlah paras naga kuning. Orang tua itu tidak main-main. Apa boleh buat? Gadis cantik, masih putih bersih begini rupa, harus menerima kematian secara mengenaskan. Betapa malangnya. Tuhan, beri permintaanku, tolong gadis itu. Naga kuning. Suara si orang tua menggelegar. Orang anak kecil di atas dinding batu sana tak bisa berbuat apa-apa. Dia melompat di atas kursi, melayang turun ke arah Putih Andini yang saat itu tergeletak duduk di lantai batu pualam.
Dinding batu setengah lingkaran itu terpisah belasan tombak dengan lantai batu pualam. Namun, naga kuning menjejakkan kedua kakinya di lantai tanpa suara dan tanpa kaki bergoyang sedikit pun. Si anak memandang sedih pada gadis di hadapannya. Putih Andini, maafkan diriku. Aku harus melemparkan dirimu ke dalam liang lahat itu, kata naga kuning dengan suara serak bergetar. Kau menurut perintah? Aku layak mempertahankan diri, jawab Putih Andini. Dalam keadaan seperti itu, hasrat untuk mempertahankan diri menimbulkan keberanian dalam diri si gadis. Dia salurkan tenaga dalamnya ke tangan kanan. Di hadapannya, naga kuning masih diam sejenak. Tiba-tiba, cepat sekali anak itu melesat di hadapan Putih Andini. Kita tinggalkan dulu Putih Andini yang tengah menghadapi malapetaka besar hendak dilemparkan ke dalam liang lahat oleh naga kuning atas perintah orang tua bernama Kiai Gede Tapa Pamungkas. Kita kembali dulu ke tempat terjadi bentrokan besar antara Ratu Duyung, Dewa Sedih dan utusan dari akhirat. Seperti dituturkan sebelumnya, karena tidak mampu memburu pendekar Dosa Tudo Wiro Sableng dan tidak sanggup menghadapi lawan-lawannya, ditambah dengan rasa takut terhadap hukuman yang akan dijatuhkan Datu Lembah Akhirat, maka kakek aneh si Dewa Sedih ambil putusan gila, yaitu bunuh diri. Dia menerjunkan diri di atas pohon tinggi, kepalanya di bawah kaki ke atas. Sesaat lagi kepalanya akan remuk menghantam tanah. Tiba-tiba terdengar suara pecut menderu di udara. Suaru menyusul suara orang tertawa membahana. Di lain kejap, satu tubuh gemuk melesat. Dua tangan diulurkan, dua telapak tangan dikembangkan di atas tanah. Tapi tepat di bagian mana kepala Dewa Sedih akan jatuh, bruk, batok kepala Dewa Sedih mendarat di atas kedua telapak tangan itu. Lalu, dua tangan bergerak ke samping untuk meredam daya berat tubuh Dewa Sedih. Sesaat kemudian, tampak tubuh si kakek dilemparkan ke udara setinggi 4 tombak. Begitu turun, dua tangan kembali menyambut. Kali ini memegang bahu Dewa Sedih lalu membantingkan orang tua itu ke tanah. Saat Dewa Sedih terkapar menanar, telinganya menangkap suara orang tertawa keras sekali. Tampang Dewa Sedih langsung murung berat. Lalu terdengar suara ratapannya. Aku mendengar suara orang tertawa. Aku melihat langit, aku melihat tanah. Mengapa aku tidak mati? Mengapa kepalaku tidak pecah? Suara tawa membahana mendadak lenyap. Hahaha, tua bangka gila, hentikan tangismu. Manusia tidak tahu diri. Orang mati saja mau hidup kalau bisa. Kau yang masih bernafas ingin mampus. Apa pasal? Apa lantaran? Apa sudah bosan hidup? Yang tegak di tempat itu adalah seorang kakek gemuk luar biasa. Dia mengenakan celana hitam gombrong, baju putih kesempitan. Karena tidak dikancingkan, maka perut dan dadanya yang gembrot berlemak kelihatan membusai, bergoyang-goyang. Rambutnya yang sudah putih disanggul di atas kepala, matanya sipit. Di sampingnya tegak seekor keledai kecil kurus, lalu di sebelah belakang tegak seorang lelaki berpakaian serba hijau. Baik muka maupun rambutnya seperti sarang tawon juga berwarna hijau. Di bibirnya sebelah bawah menancap sepotong tulang. Mukanya penuh dengan benjolan-benjolan menjijikan. Tangan kanannya tergonta-gantai. Ternyata tangan itu hancur remuk mulai dari sebatas pergelangan sampai ke ujung-ujung jari. Selain itu, orang ini tampaknya berada dalam keadaan kaku, tertotok karena dia sama sekali tidak bisa bergerak maupun bersuara. Orang ini bukan lain adalah salah satu pembantu utama Datuk Lembah Akhirat yang dikenal dengan nama pengiring mayat muka hijau. Sebelumnya telah diceritakan dalam episode Pedang Naga Suci 212, ada di channel ini. Dewa Ketawa tengah mengadakan perjalanan untuk mencari kakaknya Dewa Sedih yang dikabarkan telah terjerat dalam perangkap Datuk Lembah Akhirat hingga masuk menjadi anggota orang-orang jahat Lembah Akhirat. Di tengah jalan, Dewa Ketawa bertemu dengan pengiring mayat muka hijau. Antara orang ini terjadi perkelahian hebat. Pengiring mayat muka hijau diketahui berkepandaian sangat tinggi dan memiliki pulang sakti yang sangat berbahaya, bernama pukulan penghancur mayat yang juga dikenal dengan pukulan mencabut jiwa memusnah raga. Namun demikian, Dewa Ketawa adalah tokoh dunia persilatan yang dikenal sebagai dedengkot berperangai serba aneh. Tak kalah aneh dengan kakaknya itu si Dewa Sedih. Walau dalam banyak hal sifat baik, Dewa Ketawa lebih menonjol daripada sang kakak. Tak sampai berkelahi 5 jurus, Dewa Ketawa berhasil mencengkram hancur tangan kanan pengiring mayat muka hijau yang sangat berbahaya itu. Bahkan kemudian pengiring mayat muka hijau ditotok hingga dia tak berdaya lagi. Dalam keadaan seperti itu, Dewa Ketawa menjambak rambut pengiring muka hijau lalu menyeret orang itu dan melanjutkan perjalanan. Kini dengan petunjuk pengiring mayat muka hijau akan lebih mudah baginya untuk mencari markas Datuk Lembah Akhirat. Dalam perjalanan menuju Lembah Akhirat, inilah ketika berada di sekitar Telaga Gajah Mungkur, Dewa Ketawa sampai ke tempat kejadian di mana terjadi pertempuran hebat antara Ratu Duyung, utusan dari akhirat, dan kakaknya si Dewa Sedih. Sang adik datang tepat pada saat yang sangat genting ketika Dewa Sedih hendak bunuh diri dengan cara melompat terjun di atas pohon besar. Untung si gendut ini masih sempat melakukan sesuatu menolong kakaknya. Melihat siapa yang datang, Wiro Sableng menjadi lega. Dia segera keluar dari balik tempatnya bersembunyi. Ratu Duyung juga gembira karena sebelumnya sudah mengenal kakek gendut itu.
Hanya utusan dari akhirat yang tampak agak bingung karena tidak tahu siapa adanya Dewa Ketawa dan apa hubungannya dengan kakek bernama Dewa Sedih itu. Panji yang berada di tempat itu sambil usap-usap mukanya yang kotor oleh debu dan darah segera bangkit berdiri. Dewa Ketawa memandangi kakaknya sesaat lalu tertawa gelak-gelak. Tua Tua Bangka Sinting, orang hendak membunuh aku kau masih bisa tertawa. bentak Dewa Sedih. Lalu kakek ini menggerung keras. Tapi diam-diam dia gerakkan dua tangannya ke dada. Ketika dua tangan itu dipukulkan ke depan, terdengar suara berdentum 2 kali berturut-turut. Lalu dari pinggiran kedua tangannya meletup 2 bola api yang menggelinding bergulung-gulung menyambar ke arah Ratu Duyung dan utusan dari akhirat. Pukulan sakti yang mampu mengeluarkan bola api itu adalah kesaktian yang sangat langka dan hanya dimiliki oleh Dewa Sedih. Melihat 2 bola api menerjang dahsyat ke arah mereka, Ratu Duyung segera kiblatkan cermin saktinya. Utusan dari akhirat langsung lepaskan pukulan gerhana matahari. Untuk kesekian kalinya, tempat itu dilanda dentuman-dentuman keras disertai goncangan dahsyat. 2 bola api menjulang ke udara menutupi pemandangan. Dewa Sedih, kau masih saja bermain-main dengan bola-bola sialan ini. Dewa Ketawa tertawa bergelak. Lalu kakek ini kerahkan tenaga dalamnya ke mulut dan meniup keras-keras. Dalam rimba persilatan, Dewa Ketawa dikenal memiliki ilmu aneh, yaitu ilmu meniup. Dengan ilmunya itu dia sanggup menotok musuh, membuat lawan terpental dan cedera berat. Saat itu, sampai 4 kali dia meniup hingga mulut dan tenggorokannya terasa pedas. Ketika 2 bola api lenyap, Dewa Ketawa, utusan dari akhirat Pendekar Rosatudoro Wiro Sableng jadi terkesikap kaget. Ternyata Dewa Sedih tidak ada lagi di tempat itu. Dan bukan dia saja, pengiring mayat muka hijau juga tak ada lagi di situ. Lalu Panji ikut lenyap entah kemana. Dewa Ketawa memandang berkeliling lalu tertawa gelak-gelak. Di mana kakek sialan itu sembunyikan diri, ha? Gembel muka hijau, itu lari kemana? Astaga, keledaiku juga ikut lenyap. Siapa yang berani mencuri? Sialan betul. Apa-apaan ini? Ketika pandangannya membentur Pendekar 112, Dewa Ketawa hentikan tawanya. Dia menunjuk-nunjuk dengan mulut termonyong-monyong. Hei, sobatku muda. Begitu Dewa Ketawa memanggil Wiro. Ternyata kau berada di sini. Ku dengar kabar kau sudah kawin dengan Ratu Duyung. Kawin beneran atau kawin-kawinan? Sobatku gendut, senang bertemu lagi dengan kau. Tapi jangan mulutmu nyeblak asal bicara, jawab Pendekar 112 Wiro Sableng sambil tangan kirinya memberi tanda bahwa Ratu Duyung yang barusan disebutnya itu berada di samping kirinya. Tegak tak bergerak dengan wajah memerah. Dewa Ketawa tertawa gelak-gelak. Kau tak menjawab, berarti kau tidak kawin beneran. Tapi hidup di dunia ini memang lebih sedap kalau cuma kawin-kawinan. Contoh saja diriku, sudah tua bangka begini, tak pernah kawin. Perut dan dada Dewa Ketawa yang gemerot terguncang-guncang waktu tertawa. Lalu dia kembali nyerocos. Aku pernah melihat Ratu Duyung. Wajahnya secantik langit, bola matanya biru, tubuhnya wangi. Kalau saja aku masih muda. Hei, kebo bunting, jaga mulutmu, teriak Wiro sambil bantingkan kaki dan garuk-garuk kepala. Jangan pura-pura malu, atau kau pura-pura alim sekarang, ha? Aku mau tanya. Waktu kau kawin-kawinan dengan Ratu Duyung, apakah kekasihmu yang lain tidak cemburu dan marah padamu? Aku tahu semua nama mereka. Anggini, lalu gadis dari alam gaib bernama Suci itu. Kemudian si rambut pirang bidadari angin timur. Rasanya masih ada beberapa lagi ya. Ya, aku ingat, si Pandan Suri. Lalu yang terakhir namanya kalau aku tidak salah, Putih Andini, gadis seberang yang punya kepandaian memainkan ketujuh payung. Mungkin ada lagi yang lain. Gendut sialan, mulutmu sudah keterlaluan, bentak Wiro. Apa kau tidak melihat Ratu Duyung ada di sebelahmu? Dewa Ketawa terkejut. Dia usap mulutnya di belakang dengan telapak tangan. Matanya sesaat membesar, lalu dia kembali tertawa gelak-gelak. Sobatku muda, jangan kau membohongi diriku. Aku seseorang berkelebat dan tegak di hadapan Dewa Ketawa. Aku Ratu Duyung, memang ada di sini. Melihat siapa yang berdiri di depannya, kagetlah Dewa Ketawa. Si gemuk ini tersurut 2 langkah, matanya membelalak, hidungnya bergerak-gerak dan mulutnya komat kamik. Betul kau Ratu Duyung? Pakaianmu pakaian hitam biasa. Mana mahkotamu? Jangan-jangan bukan. Kau bukan Ratu Duyung, tapi wajahmu yang cantik memang aku kenali. Lalu sepasang matamu yang biru. Astaga, kau betulan Ratu Duyung. Aku gembira bertemu dengan kekasih sahabatku Pendekar 212. Dewa Ketawa tertawa mengekeh. Orang tua, aku mendengar kau memang berwatak aneh. Tapi kalau kau bicara seperti tadi, aku tidak bisa terima, kata Ratu Duyung pula dengan suara keras bertanda marah. Gadis cantik, kalau kau tak suka menerima, jangan diterima.
Salah bicara, sudah biasa. Aku tidak akan minta maaf padamu. Aku akan tertawa saja sampai puas. Ratu Duyung berpaling pada Wiro. Dia memberi isyarat seraya berkata, Aku akan meninggalkan tempat ini. Kalau kau ingin menemani tua bangka gendut gila ini, silakan saja. Murid Sinto Gadang jadi garuk-garuk kepala. Hendak pergi, sebenarnya dia ingin bicara banyak dengan Dewa Ketawa. Kalau tetap di situ, dia merasa tidak enak terhadap Ratu Duyung. Akhirnya, Wiro berkata, sobatku gendut, aku terpaksa pergi. Temui aku 2 hari lagi di tempat ini. Siapa sudi berjanji dengan kau? Lagi pula aku ingin menyelidik. Mengapa kalian hendak membunuh kakakku si Dewa Sedih? Siapa yang mau membunuhnya? Tua bangka tolol itu mau bunuh diri sendiri. Yang menjawab Ratu Duyung dengan suara sengit karena masih sangat marah terhadap Dewa Ketawa. Kakakku memang brengsek, tapi dia tidak pernah dusta. Tadi dia mengatakan kalian hendak membunuhnya. Jadi aku harus percaya dan harus tahu apa penyebabnya. Kalian orang-orang golongan putih, mengapa berserikat hendak membunuh sesama golongan? Bicara sampai di situ, Dewa Ketawa berpaling pada utusan akhirat. Kecuali pemuda ini, aku tidak tahu siapa kau adanya. Sesama teman golongan putih. Sesama teman golongan putih. Peduli dengan segala macam golongan. Kau mau menyelidik itu urusan. Saat ini yang ingin aku lakukan adalah membunuh pemuda gondrong bernama Wiro Sableng, bergerak pendekar kapak mengkut negeri 212. Dewa Ketawa pocong ke mulut lalu tertawa gela-gela. Jika dia berniat jahat terhadap saudaraku, berarti aku yang akan menghajarnya. Jangan sekali-sekali kau berani memotong. Utusan dari akhirat, mana pedulikan ucapan kakek gendut itu. Dia berputar ke arah Wiro lalu langsung menghantam dengan pukulan gerhana matahari. Dewa Ketawa tidak tinggal diam. Didahului dengan suara tawa mengekeh, si gendut ini berkelebat memintas serangan utusan dari akhirat. Cemeti kedelai dan di tangannya, keledai di tangan kanannya dihantamkan ke udara. 3 larik sinar maut yang dikeluar dari tangan utusan dari akhirat berdentum dan bertabur di udara. Begitu cemeti berkiblat. Baik Dewa Ketawa maupun utusan dari akhirat sama-sama berseru kaget dan tersurut ke belakang. Dewa Ketawa lemparkan cemeti kedelai yang terbakar hangus. Lemparkan cemeti keledai yang terbakar hangus dan mengepulkan asap. Dia mendelik memperhatikan tangan kanannya yang tampak merah dan bergetar. Di seberang sana, utusan dari akhirat terbungkuk-bungkuk menahan sakit. Mukanya pucat pasi. Dengan pakaian yang tampak hangus terkena hawa panas pukulan sakti yang dilepaskannya. Dan berbalik menyerang dirinya sendiri. Gendut jahanam, kau berani menghalangiku? Bentak utusan dari akhirat. Pemuda sompret, berani kau memakiku? Balas berteriak Dewa Ketawa. Aku akan mengiringi kematianmu dengan tertawa. Habis berkata begitu, Dewa Ketawa tertawa gela-gela. Lalu dia meniup ke depan. Utusan dari akhirat merasakan ada satu gelombang angin dahsyat menghantam ke arahnya. Tunggu! Pemuda itu berteriak. Pemuda yang hendak kita bunuh tidak ada lagi di sini. Jika kita meneruskan perkelahian ini, pasti dia lari jauh dan sulit dikejar. Dewa Ketawa memandang berkeliling. Saat itu, baik Wiro maupun Ratu Duyung memang tidak ada lagi di tempat itu. Anak gila, berani dia melarikan diri. Memaki Dewa Ketawa lalu tertawa gelak-gelak. Melihat si gendut tidak meneruskan serangannya, utusan dari akhirat segera berkelebat tinggalkan tempat itu. Dewa Ketawa hentikan tawa gelaknya. Dia berpaling dan memandang berkeliling. Pemuda sialan itu satu lagi juga lenyap. Aku tinggal sendiri. Sesaat, Dewa Ketawa masih saja terus tertawa sambil bangkut-bangkut. Tiba-tiba, suara tawanya lenyap. Dia ingat sesuatu. Pemuda yang aku tidak kenal tadi. Dia melepaskan pukulan gerhana matahari. Aku tahu betul. Apa hubungannya dengan pendekar matahari yang sudah kojor itu? Adik seperguruan? Ini hal lucu yang perlu aku selidiki. Dewa Ketawa masukkan 2 jari tangan kirinya ke dalam mulut, lalu keluarkan suara bersiut 2 kali. Sesaat kemudian, dari balik sebatang pohon besar melangkah keluar tunggangan kesayangannya, yaitu si keledai pendek kurus. Begitu binatang ini sampai di depannya, Dewa Ketawa langsung naik ke punggungnya. Biasanya, dia menggunakan cemeti untuk membedal binatang itu. Tapi karena cemetinya tadi terbakar hangus, terpaksa dia pergunakan tangan untuk menepuk pinggul tunggangannya. Keledai kurus itu melenguh kesakitan, lalu lari meninggalkan tempat itu. Sebentar saja, keledai dan penunggangnya yang gemuk telah lenyap. Sebenarnya, Dewa Ketawa tidak betul-betul menunggangi keledai kurus kecil itu. Walau pantatnya kelihatan seperti duduk di atas punggung keledai, tapi kedua kakinya yang gemuk besar menyentuh tanah dan berlari kencar mengikuti larinya keledai. Sepasang kaki Dewa Ketawa beratnya puluhan kaki. Namun demikian, sama sekali tidak terdengar gebukan suara kakinya waktu berlari. Burung-burung merpati ratusan banyaknya berkeliaran jinak di lembah sunyi berhawa sejuk itu. Sebagian dari burung-burung itu bertebangan berputar-putar di udara. Sebagian lagi bermalas-malasan bertengger di cabang atau ranting pepohonan.
Tapi yang paling banyak adalah yang bergelombor berkeliaran di tanah sambil mencari apa saja yang bisa dipatut dan dimakan. Inilah lembah yang dikenal dengan nama Lembah Merpati, terletak di balik bukit kecil di utara Telaga Gajah Mungkur. Saat itu, menjelang tengah hari, walau sang surya bersinar terik, namun keadaan Lembah Merpati tetap sejuk. Di satu tonjolan tanah yang ditumbuhi rumput subur, sesosok tubuh berpakaian serba kuning duduk sambil mempermainkan setangkai rumput. Wajahnya tak bisa dikenali karena kepala sampai ke rambut tertutup dengan sehelai cadar kain kuning. Burung-burung merpati berkeliaran di sekelilingnya, yang jinak-jinak bertengger di bahu dan di atas kepalanya. Ada beberapa ekor duduk seperti mengeram di atas pangkuannya. Waktu berjalan seolah merayap di langit, sang surya telah melewati titik tertingginya. Orang bercadar mulai gelisah. Dia memandang berkeliling. Sunyi, tidak ada gerakan. Sekali kesenyapan dipecahkan oleh gelepar sayap burung-burung merpati atau suara merpati jantan menggeru-geru mendekati merpati betina. Orang bercadar kuning membelai kuduk seekor merpati yang duduk di pangkuannya. Perlahan antara terdengar dan tiada, dari mulutnya terdengar suara nyanyian. Berbidu ke hulu, bersampan ke muara, dua yang ditunggu, seorang pun tak menunjukkan muka. Terang di hulu, mendung di muara, kalau tak datang yang ditunggu, rahasia akan terpendam seumur dunia. Panas di hulu, hujan di muara, rahasia sengsara penuh duka. Sembilu akankah terkuak menjadi bahagia? Berbiduk ke hulu, bersampan ke... Suara nyanyian terputus. Orang yang menyanyi dongakkan kepala lalu memasang telinga sambil memandang ke arah timur. Ada yang datang. Sinar kegembiraan menyeruak di wajahnya yang terlindung cadar kuning. Dia tidak menunggu begitu lama. Di balik rerumputan semak belukar dan pepohonan besar, dia melihat seorang berlari cepat. Burung-burung merpati yang ada di sekitar situ terkejut berterbangan. Sesaat kemudian orang ini telah berada di sebelah sana. Dia seperti tidak mau memperlihatkan diri di tempat terbuka, sengaja berlindung di balik batang pohon besar. Kedua tangannya ditutupkan ke wajahnya. Dia mengenakan baju hitam tanpa lengan dan bercelana panjang hitam. Orang ini bukanlah tokoh baru dalam dunia persilatan yang muncul dan memperkenalkan diri dengan nama Iblis Pemalu. Termasuk sebagai salah satu tokoh aneh, karena dimanapun dia berada dan apapun yang dilakukannya, paling tidak salah satu tangannya selalu menutup wajahnya. Iblis Pemalu mendaham berapa kali, lalu dari pohon terdengar suaranya. Aku malu untuk bertanya, tapi lebih malu lagi jika tidak bertanya. Apa kau sudah lama sampai di Lembah Merpati ini? Pertanyaan itu dijawab oleh si cadar kuning dengan ucapan berpantun. Begitu sang surya menerangi bumi, tubuh letih ini telah berada di sini. Letih menunggu tak seberapa dibanding dengan rasa cemas membara. Malu aku kalau salah menduga. Tapi apakah maksud ucapanmu tadi berarti orang yang kau tunggu belum datang? Iblis Pemalu kembali bertanya dari balik pohon. Layangkan mata seputar lembah, tukikkan pandangan ke atas tanah, menelitik ke balik semak, mengintip di balik pohon. Adakah sosok yang terlihat? Padahal hati sudah gelisah memohon. Iblis Pemalu keluarkan desah panjang. Sungguh memalukan. Kalau kurasa aku sudah datang sangat terlambat. Nyatanya yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Aku hanya akan berada di tempat ini sampai matahari terbenam. Kalau sampai saat itu orang yang kita tunggu tidak juga muncul, aku tidak akan malu-malu untuk angkat kaki dari tempat ini. Malumu sendiri, gelisahku sendiri. Tapi ada keterkaitan di antara kita. Mengapa pergi sebelum jelas duduk bercerita? Iblis Pemalu terdiam, tangan kirinya menggaruk-garuk kepala. Perlahan rasa galau juga muncul di lubuk hatinya. Baru saat itu dirasakan keletihan tubuhnya. Dia datang dari tempat yang jauh, membutuhkan sehari suntuk untuk sampai ke lembah itu. Iblis Pemalu menghela nafas panjang, lalu duduk menjeplok di atas tanah di bawah pohon besar itu. Berdiam diri berlama-lama membuat Iblis Pemalu menjadi tidak enak. Dia lantas berseru dan bertanya, apa yang kita lakukan kalau dia benar-benar tidak datang? Hari masih panjang, dia belum tentu tidak datang. Kepastian memang belum menjadi kenyataan, hanya kesabaran jadi batu ujian, menjawab orang bercadar kuning. Setiap katanya selalu seperti orang berpandu. Kalau dia tidak datang, kata Iblis Pemalu dari balik pohon, aku tidak akan malu-malu mengangkat sumpah. Aku tidak akan sudi membantumu lagi. Aku tidak akan sudi membantu lagi. Biar semua rahasia ini terpendam di perut bumi. Kalau perlu, aku lanjutkan sampai ke perut neraka. Aku tidak malu. Tiba-tiba orang bercadar memberi tanda. Berhenti berbicara, telingaku mendengar sesuatu. Ada seorang mendatangi, melangkah secepat angin, berlari secepat topan. Baru saja si cadar kuning ini berkata demikian, tiba-tiba lembah merpati itu muncullah seorang nenek bertopi berbentuk tanduk kerbau. Di bawah topi, rambutnya yang putih melambai-lambai ditiup angin lembah. Dia mengenakan sehelai mantel hitam. Di bahunya bertengger seekor burung merpati. Sepasang matanya memandang tak berkedip pada orang bercadar kuning yang duduk di atas rumput. Dia tidak memandang berkeliling, tetapi dia tahu kalau dari balik sebatang pohon besar di belakangnya duduk mendekam sesosok tubuh. Sesuai perjanjian, sesuai permintaanmu, aku datang memenuhi undangan.
kata nenek bermantel hitam yang bukan lain adalah Sabainan Ranca, si nenek sakti dari puncak Gunung Singgalang. Perlahan kedua tangannya dirapatkan di dada. Orang yang berpakaian bercadar kuning bangkit berdiri. Merpati bertengger di bahu dan kepalanya terbang ke udara. Yang tadi duduk di pangkuannya menggelepar ke atas lalu hinggap di bahu kirinya. Di balik pohon perlahan-lahan iblis pemalu berdiri pula. Dari sela-sela jarinya yang mengintip. Namun dia hanya bisa melihat punggung Sabainan Ranca. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.